Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan kelima kita di mata kuliah jaringan komputer ya. Oke, sebelum saya menjelaskan materi di pertemuan kelima terkait dengan network layer, saya mau flashback dulu ya. Jadi saya mau mengingatkan dulu bahwa materi yang kita ambil ini terkait dengan jaringan komputer ya. Jadi jaringan komputer di sini nantinya kita akan mempelajari bagaimana konsep dari sebuah jaringan komputer dan juga internet, kemudian bagaimana layer OSI itu bekerja. Bagian masing-masing dari layer OSI itu nanti yang akan kita pelajari selama satu semester di mata kuliah jaringan komputer ini. Nah, kemudian ada juga nanti kita akan pelajari bagaimana cara merancang sebuah jaringan komputer, kemudian juga ada pembelajaran mengenai jaringan komputer kabel ya atau wireless, kemudian multimedia dalam jaringan, ada keamanan dalam jaringan, serta konsep manajemen pada jaringan komputer. Nah, kemudian kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah jaringan komputer ini terdiri dari dua bagian ya. Ada yang namanya CPL Prodi ya, atau capaian atau profil lulusan prodi dan juga CPNK gitu ya. Jadi secara inti mata kuliah ini diharapkan nanti kalian apabila sudah mengambil mata kuliah jaringan komputer ini nanti mampu menganalisis konsep dasar jaringan komputer dalam sains data, kemudian juga mampu merancang jaringan komputer yang aman dan juga mampu mengolah manajemen jaringan komputer secara mandiri gitu ya. Jadi ini kemampuan umum yang diharapkan. Kemampuan yang diharapkan setelah kalian mengambil mata kuliah jaringan komputer. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari ya? Jadi materi pembelajaran yang akan kita pelajari di mata kuliah jaringan komputer selama satu semester saya ulangi lagi ya. Yang pertama nanti sudah kita pelajari ya. Kita sudah belajar konsep dasar jaringan komputer, kemudian layer aplikasi, layer transport, layer network, layer link dalam protokol, kemudian rancangan jaringan komputer, konsep jaringan kabel dan mobilitas pada jaringan, konsep multimedia dalam jaringan, konsep keamanan pada jaringan, dan juga konsep manajemen pada jaringan. Nah, di minggu ini kita sudah sampai ke bagian layer network ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar mengenai IP dan juga subnetting. Nah, terkait dengan IP ya, bagaimana skema penyelamatan kemarin sudah kita pelajari. Jadi nanti di minggu ini, di pertemuan hari ini, kita nanti akan mengutamakan atau fokus kepada topik terkait dengan subnetting. Ya. Dan saya ingatkan kembali, proses penilaian di mata kuliah jaringan komputer ini terdiri dari beberapa komponen penilaian. Ya. Yang pertama ada tugas UTS, UAS, dan juga praktikum dengan besarannya sekian. Ya. Jadi tugas 10%, UTS 30%, UAS 30%, dan juga praktikum 30%. Ya. Jadi mata kuliah jaringan komputer ini terdiri dari 4 SKS, 3 SKS untuk teori, dan juga 1 SKS untuk praktikum. Ya. Oke, kemudian eh, ini ya masuk ke pertemuan kelima untuk kuliah di hari ini ya. Jadi kita masuk ke bagian layer network ya. Skop pembicaraan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini mengenai subnetting. Jadi tujuan kita, mengapa kita perlu mempelajari subnetting ini ya? Karena harapannya ada tiga ya. Yang pertama, nanti mahasiswa mampu menjelaskan IP sebagai protokol komunikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi satu kontak di jaringan, kemudian mampu menghitung jumlah alamat host tersedia sesuai dengan jaringan dan subnet yang ditentukan. Tiga, mampu menghitung segmen emas yang diperlukan untuk mengakomodir persyaratan jaringan yang bisa tersedia. Nah, selanjutnya langsung ya saya jelaskan terkait dengan. Nah, kita flashback dulu ya sebelum kita belajar bagaimana cara kita membagi subnetting atau menggunakan teknologi subnetting itu, kita flashback dulu. Jadi kelas IP itu ada 3 ya, dan masing-masing alamat itu, alamat IP dibagi menjadi 2 bagian, yaitu network ID dan juga host ID. Untuk kelas A, network ID-nya adalah satu grup pertama atau 8 bit pertama, sedangkan sisanya 24 bit sisanya itu digunakan untuk host ID. Untuk kelas B, 16 bit pertama itu digunakan untuk network ID, sedangkan sisanya 16 bit terakhir itu digunakan untuk host ID. Ya. Untuk kelas C, 24 bit yang pertama itu kita gunakan sebagai network ID, sedangkan sisanya adalah 8 bit yang dijadikan sebagai host ID. Jadi satu kali penulisan ya dalam satu alamat IP
V4 ya, itu terdiri dari 32 bit ya, yang dibagi menjadi dua bagian yaitu network ID dan juga host ID. Netting ini ya dari alamat host portion dan juga network portionnya nanti ada yang kita sebut sebagai alamat yang lama dan juga alamat yang baru. Sebelumnya kalau kita berdasarkan pembagian kelasnya maka akan dibagi dua menjadi ini kan. Ada bagiannya network ID, ada bagiannya host ID dalam satu penulisan alamat IP. Tetapi kalau kita melakukan yang namanya subnetting, maka nanti akan ada alamat baru. Alamat baru yang dimaksud apa? Alamat baru yang dimaksud adalah ada network ID baru dan juga ada host ID baru. Nah, host ID baru ini didapatkan dari mana? Dari host ID lama dijumlahkan dengan host ID baru ini didapatkan dari sisa host ID ya yang sudah dikurangi dengan subnet ya gitu. Kemudian ada lagi yang namanya network ID baru. Network ID baru ini didapatkan dari mana? Dari network ID yang lama ditambahkan dengan penambahan jumlah subnet ada berapa. Jadi penambahan network ID dan juga subnet ID itu nanti akan membentuk yang namanya network ID baru. Seperti itu ya. Jadi ada penambahan subnet di sini di host ID-nya sehingga membentuk network ID baru dan juga host ID baru. Ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan subnetting? Ini ada dua caranya. Yang pertama berdasarkan jumlah jaringan ya atau jumlah subnet yang ingin kita buat, atau kita bisa menggunakan berdasarkan jumlah komputer yang terhubung ke jaringan atau host ya. Jadi kita bisa melakukan yang namanya subnetting ini dengan melihat dua hal ini. Apakah kita ingin membuat subnet berdasarkan jumlah jaringan atau jumlah subnet yang ingin kita buat? Misalkan dari satu jaringan besar, kita ingin membuat menjadi 3 jaringan kecil, misalkan seperti itu. Atau kita ingin membuat subnetting berdasarkan jumlah komputer yang terhubung ke jaringan atau ke host. Misalkan, contohnya adalah di sebuah kampus, ada beberapa divisi di situ. Nah, di sini divisi seperti prodi, kan misalkan seperti itu. Nah, prodi ini kita setting hanya 7 host yang bisa terhubung ke networknya si prodi itu. Nah, kalau berdasarkan berapa banyak host yang bisa mengakses jaringan tersebut, maka kita berarti membuat subnetting berdasarkan jumlah komputer atau jumlah host yang terhubung ke jaringan. Gitu ya. Jadi ada dua cara dalam membentuk subnetting. Nah, contohnya di sini adalah misalkan nih kita punya alamat jaringan kita. Alamatnya 102.16.0.0 ya. Berarti ini merupakan contoh alamat IP di kelas B ya. Kalau kelas B ya perlu kita ingat bahwa 16 bit pertama atau dua grup pertama itu dijadikan sebagai network ID ya. Kemudian sisanya ya 16 bit sisanya itu dijadikan sebagai host ID. Nah, perlu kita ketahui di sini ya, untuk membentuk subnet langkah pertama adalah kita tidak perlu mengutak-atik yang namanya network ID. Jadi alamat network ID-nya tetap sama ya, meskipun kita menggunakan yang namanya teknologi subnetting. Nanti yang dibagi-bagi atau dibuat menjadi jaringan yang lebih kecil itu adalah dari si host ID-nya. Gitu ya. Misalkan di sini alamat IP 172.16.0.0. Ini memiliki netmask atau subnetnya adalah 255.255.0.0 ya. Dari informasi ini, alamat IP dan juga alamat subnet masknya, kita dapat membagi alokasi jaringan di atasnya menjadi lebih kecil dengan cara mengubah atau menambahkan subnet yang ada. Ya. Oke. Jadi yang diubah apanya? Yang diubah adalah subnetnya. Di sini kita bisa memainkannya, gitu ya, untuk membentuk subnet yang baru. Tuh. Kemudian ketika kita melakukan subnetting ada beberapa perhitungan ya yang harus kita selesaikan. Contohnya di sini ada 4 hal ya. Ada 4 hal yang harus kita ketahui untuk melakukan yang namanya subnetting. Jadi dihitung dulu apa saja yang perlu dihitung. Yang pertama adalah jumlah subnetnya berapa, kemudian jumlah host per subnetnya berapa, kemudian blok subnetnya berapa, kemudian alamat host broadcastnya berapa, gitu ya. Jadi setiap kali kalian mau melakukan yang namanya subnetting, keempat hal ini harus diketahui terlebih dahulu ya.
Jadi seorang network administrator, kita ingin membentuk yang namanya infrastruktur jaringan, ingin membaginya menjadi jaringan yang lebih kecil, informasi terkait 4 hal ini harus diketahui terlebih dahulu. Ya. Nah, contohnya di sini, ini ya, misalkan 192.168.1.2/24. Slash 24 ini artinya apa? Jadi slash 24 ini merupakan alamat dari subnet masknya, gitu ya. Kalau 192.168.1.2 ini merupakan alamat dari IP-nya, gitu ya. Nah, slash 24 ini maksudnya apa? Alamat subnet mask slash 24 itu seperti apa? Jadi seperti ini. Misalkan nih ya, mana nih? Saya oret-oret. Ini ya, 192.168.1.2/24. 24 di sini kan saya tadi menyebutnya ini adalah alamat subnet masknya kan ya. Maksudnya seperti apa? Bukan subnet mask kan itu kan seperti ini ya. 255, 255, 255 gitu-gitu kan biasanya ya alamat subnet mask. Jadi yang dimaksud di sini ya, ini kita juga bisa menyebutnya ya sebagai metode CIDR ya. Jadi slash berapa itu merupakan metode CIDR. Jadi penulisan subnet itu bisa disingkat menggunakan slash berapa. Misalkan slash 24 di sini ya. CIDR itu apa? Jadi CIDR itu adalah classless interdomain routing. Jadi ini digunakan untuk ini begini menyingkat yang namanya penulisan subnet ya. Dan ini diperkenalkan pada tahun 1992 oleh IETF ya, Internet Engineering Task Force gitu ya. Jadi ada standarisasinya. Nah, yang dimaksud slash 24 ini atau jumlah subnet masknya adalah jumlah biner 1 dalam subnet itu sendiri. Jadi ada 24. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 24 angka biner 1 di sini. Ini merupakan alamat subnetnya dari 192.168.1.2. Dari alamat biner ini, kalau kita konversikan ya ke digital, maka ini hasilnya adalah 255.255.255.0 gitu ya. Nah, alamat ini, alamat subnet yang panjang ini 255.255.255.0, kita bisa menyingkatnya menjadi slash 24 ya, menggunakan istilah CIDR ini slash 24 ya. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya. Nah, sekarang ini ya, contohnya bagaimana cara kita menghitung subnetting. Ini saya tambahkan slide baru. Di sini, misalkan nih saya ada contoh di sini. Ini kemarin tugas ya kalau di kelas sebelah, tapi di kita coba kita hitung bersama ya. 1-2 soal ditambah 1 contoh dari saya. Ini nanti kita kerjakan bersama-sama di sini. Oke, tunggu saya bikin slide baru. Kayak gini misalkan ya. Misalkan kita mau mencari subnetting baru untuk kelas C. Mana? Sorry. Ya, jadi subnetting untuk kelas C. Untuk kelas C. Oke. Alamatnya ya, jadi network address-nya ada di sini. Network address-nya 192.168.1.0/26. Ini ya. Nah, kita memiliki alamat network address ya di kelas C 192.168.1.0/26. Di sini kita mau melakukan yang namanya subnetting ya. Jadi sebelum kita melakukan subnetting ada 4 hal yang perlu kita ketahui ya dari tadi. Yang pertama adalah jumlah subnet ya. Yang kedua adalah jumlah host per subnet. Yang ketiga ada blok subnet. Kemudian yang keempat adalah alamat host broadcast-nya berapa. Gitu ya. Nah, ini kita cari satu-satu. Caranya seperti ini. Jadi
kita hitung dulu nih. Subnet masknya berarti di sini adalah 26 ya. Kita hitung dulu atau kita konversikan ke dalam bentuk desimal. 1 2 3 4 5 6 7 8. Benar ini. 6 9 ya ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya 9 kebanyakan 1. Terhapus, sorry saya tulis lagi dulu. Subnetting untuk kelas C. Subnetting IP untuk kelas C. Sorry kepencet lagi nih. Ya, jadi network IP-nya IP-nya 192.168.1.0/26 seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah kita tentukan dulu subnetnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sejumlah 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan sudah 24 ya. 24, 25, 26 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti di sini kita konversikan dari biner ya ke desimal. Ini adalah 255.255.255. Ini berapa? 128. 192. 192. Oke. Ini merupakan alamat dari subnet masknya ya, dari /36 tadi. Setelah itu kita harus menghitung 4 hal untuk mengetahui subnettingnya nanti seperti apa. Yang pertama adalah jumlah subnet ya, jumlah subnet. Nah, jumlah subnet ini bisa kita ketahui menggunakan rumus 2 pangkat X ya, 2 pangkat X. Di mana X ini merupakan banyaknya binari 1 pada oktet terakhir dari subnet mask. X ini merupakan banyaknya binary 1 ya pada oktet terakhir apa? Sebuah subnet mask. Oktet terakhir dari subnet mask. Ya, ini banyaknya ini oktet terakhirnya nanti disesuaikan dengan kelasnya di mana dia berada ya. Kalau dia kelas C berarti kan host portionnya kan di sini kan ya. Di grup terakhir ini ya. Kelas C kan host portionnya kan di sini. Jadi nanti oktet terakhir yang kita lihat adalah di sini. Kalau kelas B ya, oktet terakhir yang kita lihat ya berarti adalah bagiannya si host ID. Host ID-nya untuk kelas B adalah 2 terakhir gitu ya. Kalau kelas A berarti 3 host terakhir. Seperti itu ya. Kembali lagi di sini berarti 2 pangkat X. X adalah banyaknya binary 1 pada oktet terakhir dari subnet mask, berarti 2 pangkat berapa ini? Satunya 2 ya, sama dengan 4. Jadi jumlah subnet yang memungkinkan untuk dibentuk lagi itu ada 4 buah subnet ya. Kemudian kita tulis 4 subnet. Kemudian yang kedua kita akan menghitungnya terkait dari jumlah host. Jumlah host per address ya, yang memungkinkan itu ada berapa? Caranya adalah kita bisa jumlah host ini per subnet ya. Jumlah host per subnetnya itu tadi sama dengan 2 pangkat Y. Kalau Y ini adalah kebalikan dari X. Jadi Y ini adalah banyaknya binary 0 ya. Banyaknya binary 0 pada oktet terakhir. Oktet terakhir dari subnet. Dari subnet. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 2 pangkat 6. Ya,
Ada berapa 2 pangkat 6? Ini rumusnya kurang 2 pangkat Y min 2. Ada min 2-nya ya. Berarti 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6, 64 dikurangi 2. 4 kurangi 2? 62. Ini 62 host. Nanti berarti dari kelas C ini dengan alamat network ID-nya 192.168.1.0/26, jumlah host per subnetnya adalah maksimum 62 host, gitu ya. Selanjutnya kita menghitung yang ketiga adalah alamat blok subnetnya. Blok subnet ini nanti akan menentukan range-nya berapa banyak ya. Dalam satu subnet itu nanti range-nya ada berapa banyak alamat IP yang bisa kita gunakan ya. Jadi kita bisa menggunakannya menggunakan rumus ini ya. 256 dikurangi dengan nilai oktet terakhir dari subnet ya. 256 dikurangi nilai terakhir dari subnet maaf ya. Maksudnya nilai oktet terakhir belum tertulis. Nilai oktet terakhir dari subnet maaf ya. Berarti nilai oktetnya berapa di sini adalah yang terakhir 192 ini kan ya. 192 ini. Berarti blok subnetnya adalah 256 dikurangi 192 sama dengan berapa? 64. 64. Karena kita di sini sudah menghitung yang namanya jumlah subnet, nanti akan ada 4 subnet, berarti kita perlu dituliskan blok subnetnya ini kelipatan dari 64 ya. Jadi blok subnetnya nanti akan dimulai dari blok subnet. Ini akan mulai dari 0, kemudian 64, jadi kelipatan 64 ya. 128 sampai 192 ya. Karena ada 4 jumlah subnet yang bisa create ya dari network ID ini tadi. Jadi blok subnetnya juga mengikuti. Kita tulis sebanyak 4 ya. Nah, yang terakhir ini adalah kita mau menghitung ya alamatnya berapa dari si host dan si alamat broadcast-nya ya. Alamat host dan juga alamat broadcast yang valid untuk subnetting ini. Oke, saya simpan dulu ya. Saya buatkan lagi, kita orat-orat lagi bersama. Oke. Yang keempat adalah kurang 1 ya. Jadi perhitungan yang terakhir untuk subnetting, mana ini? Yang keempat adalah alamat host dan broadcast yang valid ya, dan broadcast yang valid ya. Jadi di sini kita bisa membuat yang namanya tabel ya. Jadi apa yang kita sudah temukan ya, perhitungan dari ketiga hal tadi, kita bisa bikin tabel seperti ini. Nanti tabel ini nanti bisa dilihat oleh seorang network administrator ketika membangun jaringan baru menggunakan subnetting ya. Jadi informasinya sudah ada di sini. Yang pertama subnet, informasi terkait subnet. Kemudian alamat host pertamanya berapa, ya. Kemudian alamat host terakhirnya berapa, host terakhir ya, ini alamat IP ya di sini. Kemudian alamat broadcast-nya berapa, ya. Ini kita tulis satu-satu misalkan. Subnetnya tadi sudah kita ketahui ya, mana? Ini tadi ya alamat subnetnya ini mulai dari 064.128 dan 192 ya, ada 4 jumlah subnet. Dan nanti kita akan membuat 4 tabel gitu. 4 baris ya. 4 kolom tabel. Nah, karena ini ada kelas C ya, network ID-nya berapa? Berapa porsi untuk kelas C? 3 kan ya. 192.168.1 untuk network ID-nya ya. Yang terakhir kan untuk host ID-nya. Gitu kan ya. Maka alamat untuk network ID-nya di sini kita tidak ubah-ubah ya, karena sesuai dengan kelasnya. Tetap 192.168.1
Kemudian subnet yang sudah berhasil kita create tadi adalah kelipatan dari blok subnet. Ada 4 ya, mulai dari 0, kemudian sampingnya 192.168.1.64 ya, kelipatan 64, 192.168.1 kelipatan 4, 128 ya. Kemudian satu lagi berapa? 192.168.1.192. Ini ya. Nah, ini tadi 064, 128, 192 adalah blok subnet yang sudah berhasil kita temukan. Kenapa jumlahnya ada 4? Karena sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya, kita sudah menemukan jumlah subnetnya adalah sebanyak 4 subnet yang bisa dibentuk dari network ID dengan alamat ini tadi ya 192.168.1.0/26. Oke. Kemudian host pertama ya, host pertama kita tentukan dulu di sini host pertamanya adalah 192.168.1 setelah 0 berarti 1 gitu ya. Kemudian host terakhir dan juga alamat broadcast ya, kita bisa menuliskan alamat IP-nya dengan melihat di kolom sebelahnya. Kalau di sini subnet selanjutnya ya sudah menggunakan alamat subnet 192.168.1.64, maka alamat broadcast sebelumnya itu biasanya menggunakan alamat terakhir ya dari satu jaringan kecilnya itu. Jadi alamat broadcast dulu 192.168.1.63 gitu ya. Berarti di sini host terakhirnya adalah 192.168.1.62. Nah, kita cek di sini. Ini tadi jumlah host per subnetnya adalah 62 host. Nah, kalau di sini berarti sesuai ya. Host pertama alamatnya 192.168.1.1. Host terakhirnya adalah 192.168.1.62. Jadi ada 62 host mulai dari 1 sampai 62. Nah, sisanya yang alamat terakhir 63 ini kita jadikan sebagai alamat broadcast ya. Kemudian lanjut lagi di sebelahnya untuk subnet yang kedua, berarti di sini mana? Ini adalah 192.168.1.65 gitu ya. Kemudian kita lihat kolom sebelahnya untuk menuliskan alamat broadcast, berarti sini adalah 192.168.1.127 ya. Kemudian host terakhirnya adalah 192.168.1.126 ya. Oke, kemudian di subnet sebelahnya 192.168.1.129 ya. Kemudian alamat broadcastnya adalah 192.168.1 berapa? 1 191. 191. Kalau ini berapa? Titik 1 titik 190. Oke, benar. 190 ya. Nah, kalau ini berarti berapa? 192.168 untuk host pertamanya, titik 193. Nah, kemudian yang terakhir ini berapa? Broadcastnya berarti berapa? 192.168.1 titik berapa ini? Ada yang tahu? 223. Benar, 223? Atau 225, Bu? 255 ya, Oh, 255. karena satu grup itu kan terdiri dari 8 bit ya. 8 bit kalau kita jadikan ke desimal hasilnya adalah 255 gitu ya. Kemudian alamat host terakhirnya 192.168.1 titik berapa? 254. Oh, benar. 254. Ini ya. Jadi subnetting itu caranya adalah seperti ini ya. Informasi ini nanti ya terkait dengan subnet, host pertama, host terakhir dan juga broadcastnya ya, tabel ini itu nanti yang akan digunakan oleh seorang network administrator ketika melakukan yang namanya subnetting ya. Jadi membagi alamat ini tadi network ID 192.168.1.0/6 menjadi jaringan yang lebih kecil-kecil ya dengan pengalamatan ID seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke.
Sekarang giliran kalian. Ini saya sudah ngerjakan yang ini ya, contohnya untuk yang kelas C. Coba ini, yang nomor 1 coba kalian kerjakan. Nanti yang sudah bisa ngomong saya ya. Share screen ya, bisa share screen. Share screen caranya gimana? Bisa kalau mengerjakannya pakai pensil atau pakai pen, difoto ya, terus diperlihatkan di Zoom gitu ya. Dihitunglah subnetting untuk alamat network berikut atau ditulis di chat ya. 172.16.0.0/18. Berarti ini merupakan kelas B ya. Ini untuk kelas B. Coba dikerjakan dulu untuk kelas B. Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Untuk yang tadi buat jawaban Yang mana tuh? ini kan 192.168 teks 1 teks 0. Terus ini di bawahnya dapat 192 itu dari mana, Bu? Netmax-nya. Netmax-nya dari sini, Re. Ini karena ini kelas C ya. Kalau ini kelas C berarti perlu diingat kelas C. Kelas C ini dalam satu penulisan alamat IP 1, 2, 3, 4. Ini adalah bagiannya si host ID ya. Kemudian 3 ini adalah bagiannya di network ID. Gitu kan ya? Untuk kelas C. Nah, yang kita utek-utek ini adalah si bagiannya host ID. Berarti satu grup yang terakhir. Berarti ini yang saya kotai ini. 192 dari mana? Ya ini kita hitung. Dari binarnya kita rubah ke desimalnya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, gitu Rek. 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 7 hasilnya adalah 192. Gitu ya. Dari 128 ditambah dengan tadi berapa? 128 ini ditambah 22 pangkat 6, 64. Ya, 128 tambah 64 berapa, Re? 192 kan? Iya, Bu. Terima kasih. Nah, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Saya mau tanya, Bu. Oh iya, silakan. Itu tadi untuk tugas nomor 3 itu kan membuat desain, Bu. Nah, kalau di Cisco itu cuma gambarnya aja nggak mendetail kayak IP address-nya ditampilkan itu. Oh, jangan. Ini tugasnya di sini maksudnya adalah tidak hanya tampilan itunya ya, berapa banyak hostnya dalam bentuk isi, kemudian servernya, nggak seperti itu. Tapi ini maksudnya lebih didetailkan ke IP-nya ya. Jadi menggunakan pakai tracer tapi harus disertai alamat IP-nya gitu. Kalau nggak ada maksudnya kalau belum bisa pakai tracernya, pakai manual aja, ditulis tangan dulu ya. Yang penting ini nanti yang akan saya cek adalah alamat IP di masing-masing departemen dan juga alamat IP networknya berapa, gitu ya. Iya, Bu, paham. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Sebelum saya akhiri, yang mau bertanya tentang subnetting maupun tentang tugasnya, silakan. Ya, kalau tidak ada lagi, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas partisipasinya ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu kalian terkait dengan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.